Polban ya. Ini angkatan berapa ya dia? Angkatan kelas 2C kalau saya baca di sini. Teknik Kimia Industri. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman dari Teknik Kimia Polban. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Wijaya, saya adalah Kadin Ambassador Indonesia, dan di sebelah saya nanti ada Kak Randi, dia adalah Intersek Delegate Indonesia. Gitu. Oke. Hmm. Oke, hari ini kita mau ngapain sih teman-teman? Jadi kami adalah eh, akan ada beberapa agenda diskusi yang bakal kami diskusikan bareng-bareng sama teman-teman. Yang pertama kita akan jelasin dulu kita ini siapa sih gitu kan, dan apa sih yang kita kerjain untuk ekosistem yang kita kerjain saat ini. Dan terus nanti kan ada penjelasan tentang Intersek Cardano karena di sini ada Randi sebagai delegatnya Indonesia. Terus selanjutnya kita akan jelasin juga tentang proyek Katalis by Cardano. And then kita akan jelasin tentang funded proposal. Jadi ini akan kurang lebih akan agak sedikit relate dengan apa yang Ditya sampaikan mengenai kewirausahaan. Dan the next-nya kita akan tanya balik, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk dikontribusikan di ekosistem. Oke, yang kita mulai dulu. Nah, pertama perkenalkan, saya adalah Fani Wijaya, saya adalah kader nomor di Indonesia. Udah, Ini. ini di sini lagi kerja. Oh, enggak maaf ya. Apa sih, kalau saya adalah kader ambasador Indonesia, saya punya, saya adalah salah dari ambasador yang ada di Indonesia. Yang satunya ada Ko Andreas, dia ada di Berlin, kebetulan dia developer base. Kalau saya non technical ambassador, jadi saya akan banyak eh, konekin beberapa entity yang ada di Indonesia atau misalnya mau belajar tentang Cardano dari sisi yang non technical. Nah, kalau di sebelah saya boleh kenalan dulu. Di sini ada Kak Randi. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Randi. Nanti saya akan eh, coba share ya ilmu untuk cuan ya. Cuannya tapi ini di ekosistemnya blockchain ya. Nanti pelan-pelan aja nggak apa-apa. Silakan lanjut dulu. Oke, eh, next. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu apa sih Cardano gitu ya. Mungkin dari teman-teman beberapa ada yang sudah pernah dengar Cardano atau ada yang belum, mungkin banyak yang belum tahu. Kalau misalnya sempat dengar koin-koin ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, itu adalah salah satu dari keseluruhan ekosistem global. Jadi ini ekosistemnya bukan di Indonesia, tapi ini adalah global ekosistem di mana Cardano adalah salah satu dari blockchain tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini uh, bukan developer ya, jadi mungkin agak sedikit awam. Kalau misalnya saat ini yang kita pakai seluruh platform itu kita sering sebut di ekosistem ini adalah Web2. Jadi Web2 itu adalah ketika seluruh servernya dipegang oleh si entity yang bersangkutan. Misalnya teman-teman pakai Instagram, maka yang akan save semua data teman-teman itu adalah si metanya. Jadi ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu keseluruhan informasi yang kita punya tuh ada di servernya Meta yang punya. Tapi pada saat kita di Web3 atau yang sekarang kita kenal dengan blockchain, itu keseluruhan datanya dipegang oleh si masing-masing dari usernya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita punya data bank, kayak bank mungkin bank BJB atau bank BNI, data bank kita akan ada di bank BNI-nya. Tapi kalau misalnya di ekosistem blockchain, yang akan pegang datanya itu usernya sendiri. Jadi teman-teman pegang data kalian masing-masing gitu. Jadi banknya nggak bisa tahu, tapi bisa tahu untuk integrasi ini uangnya datang dari mana aja. Kalau secara generalnya waktu itu kayak gitu. Nah, yang sekarang mau saya jelasin kalau misalnya secara detail tuh agak
rumit ya, karena kita basicnya sama, kita sama-sama non-technical. Jadi kita akan jelasin dulu tentang apa sih Cardano. Jadi Cardano itu adalah salah satu foundation, kita punya satu foundation, di mana foundation ini punya beberapa entity yang ada di bawahnya. Itu ada Intersect, terus ada Input Output Global, ada Emurgo, dan nanti ada satu yang tadi sempat saya highlight sebelumnya, yaitu adalah Project Catalyst. Oke, boleh. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu tentang apa sih Cardano Foundation. Jadi Cardano Foundation ini base-nya di Swiss ya teman-teman. Jadi ini non-profit organization di mana kita membangun digital infrastruktur di Cardano-nya sendiri. Jadi Cardano itu punya mirip namanya chain, jadi kayak protokol kalau misalnya yang kurang lebih punya gambaran, yaitu fungsi utama adalah utilize untuk finansial dan sosial ekosistem gitu, yang mempergunakan digital arsitek untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya saat ini yang kita sudah gunakan memang sudah digitalisasi, mostly kalau di Indonesia kita hampir mungkin baru sekitar 20 sampai 30% industri bisnis dalam bentuk apapun itu yang terintegrasi dengan sistem digital. Nah, ini adalah development ya. Jadi pengembangan dari IT base yang ada sekarang di kedepannya ya, itu adalah salah satunya Cardano kontribusi di sini. Nanti teman-teman bisa cek di websitenya Cardano, Cardano Foundation. Nanti bisa dicek. Di sini ada uh, dua, dua ambasador, yaitu ini ada Andra Sosilo dan di sini ada saya, Fani Wijaya. Jadi kalian bisa cek di websitenya. Jadi saat ini kita punya sekitar 45 ambasador di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dan itu mostly yang aktif ada sekitar 70. Jadi kalau misalnya kemarin kita sempat datang ke Kenya, jadi sempat ada Constitutional Convention di Buenos Aires dan di Kenya tuh kita ketemu dengan beberapa ambasador juga yang ada dari luar Indonesia. Nah, ini Intersect. Intersect itu apa? Nanti lebih jelasnya akan dijelasin sama Kak Randi after this ya, Kak. Dia itu adalah non-profit juga, non-profit based organization juga yang ada di ekosistemnya Cardano. Mereka lebih komitmen untuk salah satunya yang sudah kita lalui ini foto yang di atas ini kita lagi di Nairobi ya di Kenya. Kita menyusun semacam undang-undang dasar ya yang akan mengatur seluruh keseluruhan ekosistem yang ada di Cardano ini. Oke, balik next. Nah, ini untuk constitutional convention-nya boleh ini salah satunya yang kalian bisa cek juga sih di websitenya ada siapa aja delegate-delegate dari seluruh Indonesia gitu. Seluruh dunia, sorry. Oke, boleh dilanjut ke Kak Randi untuk dijelasin tentang apa sih Intersect dan kenapa ada constitutional convention. Oke. Halo teman-teman. Mungkin agak sedikit bingung ya. Sebetulnya blockchain itu statusnya seperti apa ya kalau di Indonesia? Jadi pada dasarnya sekarang sudah diatur oleh OJK. Teman-teman tahu OJK ya? OJK sebelumnya lagi diatur oleh Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi ya, komoditi dia. Anggap seperti ini ya. Kalau misalkan ada perusahaan luar, berarti biasanya ada cabang di Indonesianya ya. Nah, anggap Cardano Hub Indonesia ini adalah sebuah perusahaan. Kita sudah register, CP, legal berarti statusnya. Sebuah perusahaan IT yang teman-teman bisa ikut kontribusi tanpa ada keterikatan berdasarkan kontrak kerja ya. Anggaplah freelance ya. Jadi teman-teman kan sekarang lagi trendingnya online ya kerjanya. Work from home gitu kan. Work from anywhere, work from cafe gitu ya. Nah, tapi di sini teman-teman juga bisa membangun profesi. Profesi yang khususnya
sangat dekat dengan apa yang kalian kerjakan saat ini gitu. Jadi teman-teman kan pernah ya, pasti sering kali bikin tugas nih, tugas ngetik ya, mau itu kimia, mau itu kewirausahaan, apapun, kalian kan ngetik tuh nulis ya, panjang atau enggak kalian nulis di kertas folio yang panjang gitu kan ya. Nah, itu pun di ekosistemnya Cardano kalian bisa menghasilkan uang gitu. Caranya gimana? Eh, Cukup menjadi sebuah community review. Itu sebetulnya adalah seperti kita nge-review produk ya. Kalau teman-teman ada produk apa ya, handphone misalkan, terus kalian review nih. Setelah kalian review dengan pendekatan yang cocok, yang tepat, yang sudah diajarkan oleh universitas, kalian bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, tujuan hari ini kita deliver beberapa materi ya teman-teman, itu biar kalian bisa maju sebagai proposer. Ada yang pernah dengar soal proposer? Proposer tuh, eh, ya, ada yang ngomong? Pencet ya? Oke, jadi proposer tuh kita istilahnya membuat sebuah proposal bersama satu tim ya, satu tim 5 orang. Terus kalian bikin sebuah perencanaan sampai implementasinya. Misalkan kalau kimia kan yang kita kepikirannya paling eh, membuka sebuah apotek ya, apotek kayaknya kejauhan. Atau mungkin eh, kalian bisa juga sih sebetulnya mengadakan atau mengajarkan edukasi mengenai Cardano ini di kampus kalian masing-masing. Nah, pendanaan ini tuh sifatnya sebetulnya internasional ya. Jadi teman-teman pasti pernah menemukan ya kayak Jarum Foundation atau misalkan apa ya DBS Foundation itu kan dari bank ya, dari Indo gitu kan. Kalau kalian coba bikin proposal terus submit ke situ dan ada kemungkinan kalau nggak menang ya kalah gitu kan. Cuman pada prosesnya adalah apakah kalian tahu betul gitu setransparan apa sih gitu proses pemilihan proposal kalian, entah itu untuk sebuah beasiswa atau mengelola dana hibah, terus yang sifatnya adalah grants, kan kategorinya banyak ya, ada scholarship, grants, funding gitu. Nah, di sini kita mau ajak teman-teman di kelas kimia ini untuk mulai membuat sebuah proposal. Nggak rumit, udah ada template-nya. Yang diperlukan adalah masalah apa yang mau kalian pecahkan di lingkungan sekitar. Sebetulnya banyak ya. Misalkan kalian mau prepare nih, nanti kerja di sebuah toko, terus kalian coba bikin sistem server datanya memakai teknologi blockchain. Ya, eh, blockchain itu kan kita berbicara soal adopsi teknologi ya. Mau nggak mau semua juga akan eh, applied gitu ya. Semuanya akan menerapkan teknologi ini dan dengan atau tanpa keberadaan si koin atau tokennya itu tetap sebagai sebuah teknologi gitu kan. Jadi yang dipermasalahkan sebetulnya kan kemarin sempat gonjang-ganjingnya adalah koin ya. Kalau koin itu kan eh, kalau tanpa ada sebuah manfaat kan dia nggak boleh ya. Kalau nggak ada manfaat eh, itu jatuhnya kan di ekosistem Indonesia itu kan haram ya. Tapi di sini kita ingatkan lagi kalau Cardano itu kan top 10 ya, top 10 coin market cap. Otomatis dia punya manfaatnya dulu baru dibuatlah koinnya gitu. Nah, jadi ini juga udah nggak dipermasalahkan oleh negara Indonesia. Kita sudah terdaftar di list yang ada sekitar 300 koin yang sudah resmi ya diakui oleh Indonesia. Dan pendirian CV kita pun lancar, tidak ada masalah. Bentar ya.
Oke. Eh, Oke, jadi sebetulnya yang kita mau deliver selain itu, di sini ada intersect ya. Kita kembali lagi ke slide yang di sini. Intersect ini sebetulnya membahas mengenai konstitusi sementara untuk Cardano. Jadi ini kita satu-satunya dan yang paling pertama mengadakan sebuah konvensi untuk meratifikasi undang-undang gitu. Belum pernah ada ya di history, mulai dari Bitcoin muncul, Ethereum, teman-teman pernah dengar pasti ya. Lalu kalau kebanyakan gini ya, yang disayangkan di Indonesia tuh pada saat bisnis luar negeri masuk ke Indo, semuanya pasti dijadikan sistem MLM ya. Mereka modif tuh anggarannya, budgetingnya, mereka bikin sebuah mirroring dengan produk yang MLM. Akhirnya jatuhnya scam tanpa manfaat. Terus mereka coba jual dengan cara yang trending. Terus hype-nya sebentar, malah sampai ibu-ibu arisan ikutan ya. Udah ikutan, ketipu, hilang gitu kan. Nah, kalau ini sangat berbeda, jalurnya sangat jauh ya dari yang seperti itu. Karena kita juga sudah mulai masuk ke beberapa kampus seperti di UGM. Di sana udah mendapatkan pendanaan. Lalu dosen-dosennya juga sudah ikut terjun di situ. Ke Maranatha juga sudah di Bandung. Maranatha sekarang sedang diajarkan mengenai bahasa teknikalnya, bahasa programming language-nya ya. Karena punya programming language sendiri. Terus teman-teman juga, teman-teman kita khususnya yang di ITB juga sudah buka pintu. Jadi nanti akan ada proposal dari ITB. Gitu. Nah, kita nggak mau Polban ketinggalan. Kita sudah beberapa kali bikin acara ini dan sebentar lagi dibuka pintu pendaftarannya dan kita sangat welcome. Nggak ada requirement dari kita ya. Maksudnya selama kalian punya komitmen buat ikutan, menulis sebuah proposal, satu kelas misalkan satu proposal tuh 5 nama, 5 nama. Misalkan ada 30 orang berarti ada 6 kelompok gitu kan. Nah, nanti tinggal bagi-bagi tugas saja, template-nya dari kita, kalian sudah masuk ke sebuah platform internasional gitu. Ini kita istilahnya trial error bisa kalian coba di sini. Kalian mau kalah, mau menang, tapi kalian puas. Kenapa? Soalnya yang votingnya masih teman-teman juga gitu, yang votingnya orang Indo juga, yang votingnya relasi dari Cardano Hub Indonesia di luar negeri gitu kan. Jadinya, hmm, oke, sekarang sebelum lebih lanjut, sebentar ya. Oke, ada sedikit gangguan teknis tadi. Eh, Tahapan yang pertama, saya mau menjelaskan ada beberapa roles sebetulnya ya. Di sini di slide-nya ada. Roles-nya tuh yang pertama, sebelum kalian menjadi sebuah proposer ya, boleh dicatat. Eh, Kalian juga bisa support teman-teman kalian dengan menjadi seorang community reviewer. Ya, jadi kalian mereview proposal-proposal yang teman-teman kalian submit gitu. Yang review siapa ya teman-teman juga gitu. Nah, nanti yang voting siapa gitu. Yang voting masih teman-teman juga. Yang audit nanti pada saat proposal ini sudah mendapatkan eh, pendanaan atau dianggap sebagai pemenang, yang audit juga masih teman-teman yang mendaftar sebagai reviewer gitu ya. Mau itu community review atau milestone reviewer. Nah, sekarang uangnya di mana sih dari tadi? Kayaknya terlalu banyak istilah gitu ya. Tapi ini kita make it simple aja ya. Jadi teman-teman yang bikin proposal, terus teman-teman yang lain akan mereview proposal kalian, nanti dikasih rating ya, kayak Gojek ya, bintang 1, bintang 5 gitu. Ditambah nanti ada, ya memang ada knowledge-nya ya.
seperti kalian nanti mereview impact-nya seperti apa, terus kelayakan bisnisnya seperti apa, value for money-nya seperti apa gitu kan. Nanti di average, lolos, di voting. Nah, yang voting ini masih teman-teman juga gitu. Caranya voting gimana? Bayar nggak? Nggak. Kalian cukup misalkan nanti punya walletnya, punya dompetnya Cardano, punya akunnya Cardano, kalian screenshot, nanti jadi voting power gitu untuk voting. Kalau di Indonesia kan kalian voting satu voting power ya satu suara gitu ya. Kalau di sini berapapun nilai koin yang kalian punya itu jadi voting powernya. Nah, sekarang uangnya di mana ya? Yang pertama, kalau sebagai community review, teman-teman nanti bisa naik kelas gitu kan. Dari level yang paling rendah itu level 0 sebutannya. Kalian bisa dapat up to 750 AIDA. Satuan currency Cardano tuh AIDA ya. Teman-teman bisa cek ya di website itu terbuka banget. AIDA to IDR, AIDA to USDT, USD gitu kan. Itu langsung kelihatan di Google. Nah, level 0 ini up to 750 AIDA. Berarti konversinya sekarang tuh sekitar 11.000 ya. Berarti kalian akan dapat sekitar 8 juta untuk satu periode. 8 juta dalam waktu anggaplah 3 bulan. Tapi kalian kerjanya hanya sekitar 10 hari. 10 hari. Nah, proyek Katalis ini akan berlangsung sepanjang tahun. Jadi setahun at least kalian akan terima 3 kali gitu kan. Berarti dari kalian mereview proposal teman-teman aja gitu ya, ngeberesin 30 proposal yang dikasih oleh Project Katalis. Nah, kalian sudah terdaftar sebagai community reviewer, kalian bisa dapat up to sekitar 8 jutaan. Nah, jenjang karirnya apa nih profesinya setelah ini? Itu kalian akan dapat sekitar 4.000 di level 1. 4.000 tuh di 44 juta. 44 juta setiap 3 bulan berarti ya kalian kalikan sendiri aja ya, setahun bisa kena 120 juta. Dengan waktu kerja 10 harian. 10 hari satu periode. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Ramdan? Ada yang mau nanya dulu teman-teman mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk cara kerjanya bagaimana ya? Oke. Sebetulnya ini kita sangat sederhana. Nanti kita akan kirim link untuk daftar. Teman-teman daftar. Daftar sebagai community review ya. Community reviewer. Terus dari Cardano Hub pasti kita submit proposal. Teman-teman bisa bantu mereview, kasih bintang yang bagus, lalu voting setelah itu. Votingnya ya tadi dengan punya wallet wallet yang ada di Android ya, ataupun di iOS itu udah ada ya. Walletnya nanti kita kasih tahu namanya apa, terus kalian sudah voting beres, nanti pembagian rewardnya yang tadi 750 EDA atau yang 4.000 EDA itu dibagiinnya barengan seluruh dunia, jadi nggak usah khawatir kalian nggak dibayar gitu kan. Nah, cuman ini bukan perhitungan baku 750 EDA karena semakin banyak orang yang ikutan, eh, poolnya itu atau kolamnya itu akan semakin kecil ya. Jadi ada perhitungan rumusnya. Tapi rumusnya pun dikasih tahu sama kita. Nah, kalau mau lebih hasil yang pasti, sebetulnya teman-teman yang lain tuh banyak yang kejarnya di level satunya 4.000 EDA. Soalnya itu biasanya nggak akan miss kurang dari 4.000, nggak ada gitu. Cuman untuk level 0 ini kayak proses filter kita kerja tapi masih dikasih dihargai lah gitu. Nah, sebetulnya kita juga hidupnya dari sini ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, eh,
kita beres eh, S2, kita kerja kantoran, terus kita rasa setelah pandemi kemarin kan kita mulai jadi reviewer gitu ya. Kita belajar jadi reviewer, kita mulai tahu banyak proposal orang kan. Otomatis ya, setelah kita nge-review banyak proposal, kita nge-support banyak proposal, akhirnya tahu mau bikin apa nih. Mau bikin proposal mengenai event edukasi gitu ya. Nah, udah bisa gitu. Nah, belajarnya sebetulnya jadi community reviewer dulu. Nah, dari sini pun teman-teman udah bisa bedain gitu. Token lain tuh atau blockchain yang lain ya, yang apa memes token ya, memes token gitu ya. Meme token gitu kan dia eh, bercanda gitu ya. Sebetulnya mereka cuma cari capital gain aja ya. Mereka cuma cari loncatan harga gitu ya. Atau melakukan penjualan dengan cara open sale gitu ya di future ya. Pernah dengar ya? Future market, ngeri kan? Di sini kalian istilahnya nggak perlu buka account deposit lalu trading gitu, bukan. Tapi Cardano tuh benar-benar open untuk teman-teman eh, daftar, join ekosistemnya, belajar di situ sambil dapat reward gitu. Dan kita pun yang istilahnya sudah kerja tahunan, ya kita tetap kerja itu. Tapi maksudnya ini jadi sebuah penghasilan yang akhirnya jadi sumber income yang utama gitu. Geser gitu setelah kita sekolah sampai S2 gitu ya. Dan ternyata ya dari sisi entrepreneurship-nya, kewirausahaannya ya di Cardano ini yang jalan ya gitu kan. Teman-teman juga bisa, karena ini memang terus eh, diperbesar ya. Mereka punya budget setiap periodenya tuh sekarang dibesarin lagi sampai lebih dari 20 juta AIDA ya kemarin. Jadi kita kita pun ada meeting bulanannya, kita pun ada meeting mingguannya. Sebetulnya kalau mau ngikutin silahkan, kalau nggak apa-apa gitu ya. Tapi eh, semakin kita ngikutin, semakin banyak profesi yang bisa kita eh, jadiin gitu. Selain community review, kalian dapat reward 750 EDA, 8 juta sekian, terus nanti naik level kalau misalkan nilai kalian sempurna ya, kayak kuliah lagi 100 nilainya, nanti kalian dapat lagi level 1 gitu, 4.000 EDA, 4.000 kali 11.000 lah, 44 juta gitu. Kayak mudah? Enggak. Tapi ini dijalanin sambil trial error, kalian mau belajar, eh, nggak menutup kemungkinan dari industri apapun, dari jurusan apapun, kita sudah lihat memang teman-teman melakukan hal yang sama gitu. Jadi memang benar ya, kewirausahaan tuh selalu ada gitu pelajarannya dari dulu ya. Mau jurusan apapun pasti ada gitu. Makanya ini adalah salah satu step yang bisa diambil realistis saja gitu. Kita pernah jadi juri untuk universitas-universitas dan kita ujungnya cuman periksa esai mereka gitu, tanpa bisnis plan. Nah, teman-teman dengan ada program kewirausahaan ini manfaatin gitu. Nggak ada lagi kok susah, nanti begitu lulus nyari-nyari lagi kewirausahaan yang mau ngajarin nggak ada, ya ada scam semua. Walaupun nggak scam, nanti mereka punya sebuah sudut tajam yang kalian mungkin nggak senang gitu. Dan itu mau nggak mau kalian ikutin nantinya. Kan, oh iya benar ya trending. Nah, sedangkan blockchain ini kan sistemnya tuh untuk Cardano ya. Nah, especially for Cardano itu kan, teman-teman bisa ikutin, kalian bisa kerjain sendiri, nggak perlu terpengaruh oleh orang lain, fokus aja. Karena kita nggak tahu nih, mungkin Mas Ramdan dengan Mbak siapa ini, Isma, eh, yang satu jadi proposer, yang satu jadi community reviewer. Ada juga nanti yang spesialis jadi voter aja gitu kan. Voter pun kalian voting, setelah kalian melakukan voting kayak pemilu ya, voting ke sebuah proposal untuk menang gitu ya. Nanti dapat reward juga persentase dengan weighted value gitu ya, ada rumusnya ya. Misalkan 2,5%, tapi ada weighted value-nya dari total orang-orang yang ikut di situ. Tapi nggak pernah miss gitu. Cardano nggak pernah miss, kita udah ikut berapa periode, nggak pernah, nggak ada yang eh, nggak dibayar gitu. Kalau nggak dibayar kita juga kan agak pusing juga ya. Nah,
Lalu nanti pada saat kalian sudah naik level 0, level 1, ada juga level 2. Ini kerjaan level 2 ini memeriksa pekerjaan level 0 dan level 1. Nah, mirip dengan prinsip demokrasi ya, dari rakyat untuk rakyat, pada rakyat gitu ya. Sebetulnya yang ngerjain tuh blockchain tuh masih kita-kita aja gitu kan. Kenapa? Eh, karena kita ingin menampung aspirasi sebanyak mungkin orang yang ada di ekosistemnya Cardano. Prinsip utama setiap blockchain tuh seharusnya seperti itu kan. Tapi begitu dia punya middleman, berubah semuanya gitu. Nah, sekarang eh, mungkin teman-teman bisa mulai melakukan langkah awal ya dengan cara nanti udah mulai decide, kita akan bagikan Google Form juga. Teman-teman nanti bisa pilih ya antara mau jadi proposer dulu atau community reviewer, atau nanti bisa konsultasi dengan Butia di sini eh, untuk masuk ke platform internasional gitu ya. Ini dedicated untuk kelas 2C aja ya, sementara ya. Ini privilege-nya untuk kelas 2C aja. Soalnya kita juga memang open for everyone, tapi kita nggak bisa take care of everyone gitu. Kita nggak bisa handle semuanya gitu kan. Kita juga punya kapasitas terbatas. Tapi kita sangat welcome buat teman-teman yang udah bisa meniru kita untuk ngejelasin dengan cara seperti ini. Kalian bisa mulai explore, buka CFX sendiri mungkin dengan nama Cardano Polban Indonesia gitu. Ya terserah gitu, nggak apa-apa. Boleh banget gitu. Itu partisipasi gitu. Semakin tinggi partisipasi di ekosistem blockchain itu semakin sehat poinnya. Gitu ya. Nah, Cardano ini sebenarnya yang diomongin dari tadi apa sih gitu kan? Produknya apa sih? Banyak banget. Mau dibilang banyak banget ya, kita kembali lagi ya. Bahasa pemrogramannya berbeda, gitu aja. Jadi sebuah perusahaan IT punya bahasa pemrograman sendiri, dia punya efisiensi dengan caranya sendiri. Produknya, currency hanyalah sebuah cara untuk deliver atau transfer nilai aja, tapi dia bisa diaplikasikan ke semua industri. Terserah mau industri dia supply chain, operation, marketing, lalu misalkan ke manufaktur, eh, dia mau melakukan efisiensi end to end, misalkan dari logistik gitu ya, mana saja data yang bisa dikorupsi. Nah, oleh blockchain ini jadi nggak bisa, terbuka semua datanya, transparan. Eh, ya, sebetulnya hambatan di Indonesia adalah orang nggak mau transparan, orang nggak mau terbuka. Kalau dibuka nggak bisa korupsi. Makanya ini lebih baik diserang duluan gitu kan yang benar. Nah, kayak gitu prinsipnya sebenarnya ya. Nah, use case utama yang mungkin teman-teman bisa bisa tangkap ya. Bayangkan kalau medical record atau rekam medis kalian pegang sendiri. Kira-kira eh, dampaknya apa sih? Rekam medis itu kan yang pegang biasa rumah sakit ya. Sekarang yang pegang pasiennya sendiri. Ada yang bisa resen, nanti saya kasih hadiah dalam bentuk EIDA. Kira-kira, saya ulangi ya, rekam medis kan biasanya dipegang oleh rumah sakit ya. Kalau misalkan data rekam medis ini kalian yang pegang sendiri sebagai user, sebagai pasien, dampaknya apa? 3 poin aja. 1 sampai 2 atau 3 poin aja sebutin. Spontan aja jawabnya, nggak apa-apa. Ini cuma pertanyaan logik ya. Logik kalian pasti pernah ke rumah sakit, pasti pernah ke klinik, ke puskesmas. Yang pegang rekam medis kalian kan, kalau yang suka sakit mah tuh, rekam medisnya banyak kan, stop. Ya. Nah, bayangkan kalau itu kalian sendiri yang pegang. Kalau ada yang mau jawab, langsung open mic aja. Pada senyum-senyum, ada yang ketawa, kelihatan giginya kering lama-lama.
Ayo orang Bandung, kumaha? Nggak ada, nyerah gitu ya. Nyerah. Logik aja ya. Kalau nggak ada, ya udah, saya lanjut aja. Disimpan aja ya, AIDA tokennya ya. Eh, Gini, jadi kalau rekam medisnya kita yang pegang sendiri pada saat kita sakit, terus kita klaim asuransi, itu asuransi nggak bisa main-main sama kita. Rumah sakit nggak berani kasih diagnosa yang menyimpang. Nggak akan ada lagi antibiotik yang terburu-buru dibagikan kepada pasien, gitu kan. Nah, sekarang kan banyak ya asuransi digital yang mini-mini, yang online-online gitu ya, yang nggak jelas, belum tahu kebenaran background-nya gitu kan. Dengan adanya rekam medis yang kita pegang, kita tahu datanya, kita tahu keadaan kita sendiri seperti apa, sudah rapi susunannya gitu ya. Kita pernah punya sakit apa, obatnya apa, counternya apa gitu. Asuransi itu mau nggak mau pasti ngasih istilahnya rawat inap dan rawat jalan aja ya. Diagnosanya pasti tegak lurus gitu. Dan rumah sakit juga akan lebih welcome pada pasiennya. Nah, dengan cara ini nggak cuma BPJS ya. Kalau BPJS kan kita istilahnya memang ada waiting list-nya, kita ada step-stepnya. Nah, dengan adanya rekam medis di blockchain, kita pasti akan dikasih servis yang terbaik, obat yang paling bagus untuk penyakitnya masing-masing ya. Jadi nggak ada lagi grade-grade yang lain yang dikasih gitu, yang cocoknya A ya A. Nah, nah, dari sini kalian bisa lihat ya, impact-nya membuat di Indonesia akan lebih sehat ya. Secara mental kalian nggak bisa korupsi, nggak bisa berbuat jahat, ya. Tapi pedang bermata duanya adalah pada saat kalian melakukan jual beli poinnya. Gitu. Kalian menjual dan membeli sesuatu tanpa ada dasar pengetahuannya, buat apa juga. Kita pun di Project Cardano ini nggak melakukan trading, tapi kita dibayar eh, dengan reward ya, dalam bentuk AIDA-nya, currency AIDA. Jadi untuk trading kita nggak melakukan trading, tapi memang ada yang melalui USD, ada yang melalui AIDA. Nah, eh, next kita lanjut dulu slide-nya. Nah, ini ya, Project Catalyst itu sebuah platform ya, eh, baik cardano.idscale.com itu websitenya. Ini project yang dibuat oleh Cardano Foundation. Lalu kita sebagai Cardano Hub Indonesia submit proposal di platform ini. Setelah kita mendapatkan pendanaan, kita register secara legal di Indonesia dengan nama CV Cardano Hub Indonesia. Nah, teman-teman nanti yang akan menjadi proposer serta dengan timnya, eh, 5 orang ya, terserah nanti spesialisasinya beda-beda. Mungkin ada yang tugasnya nulis, ada yang tugasnya ngumpulin data, ada yang tugasnya ngitung budget, ada yang tugasnya eh, scouting ya, atau mungkin cari proposal yang seperti apa yang mirip yang bisa kalian buat dalam versi Indonesianya. Bukannya plagiat ya, tapi konsepnya aja diambil, penerapannya ya kalian yang pikirkan lagi gitu. Masalah apa yang mau kalian pecahkan. Teman-teman ITB ada inisiasi kemarin seperti misalkan, boleh nggak Randy kita bikin proposal mengenai pesantren? Boleh. Boleh nggak kita punya sistem untuk misalkan pembaharuan absensi di kelas? Boleh. Konsepnya kalian yang bikin dulu, nggak apa-apa. Nanti developernya dari kita. Karena developernya memang itu keahlian dalam programming language yang disebut dengan Plutus atau Haskell. Itu perkembangan dari Rust, RUST, Rust. Ya. Sebenarnya nggak ada yang baru ya di dunia ini. Web3 misalkan kalian tolak pun programming language seperti Ruby on Rails, Rust, terus JavaScript,
itu kan berkembang kan, berkembang ya jadi bahasa Web3 ini. Lalu setelah itu kalian kalau sudah settle tim, harapan harapan saya sih setelah kelas ini teman-teman udah mulai eh, membuat sebuah grup ya, teman-teman udah bikin grup, mau ada yang mau apa ya istilahnya mau maju sendiri juga bisa gitu sebenarnya ya. Tapi kalau kalian seberani itu luar biasa gitu ya. Satu satu orang boleh, nanti misalkan nanti ada mentoring dari Butia pastinya. Eh, Terus untuk budgetingnya kalian juga nanti akan transparan. Kita dibayarnya dengan eh, working hour ya. Jadi 1 jamnya kalian akan dibayar tuh standarnya, standar yang ada di Project Catalyst teman-teman bisa lihat nanti cardano.ideascale.com. Nah itu standarnya itu kita menuju eh, luar negeri lah ya, bukan UMR gitu. Kita cari yang standar luar negeri dan itu cukup menggiurkan, benar nggak sih? Atau ya UMR Bandung sekarang berapa? 3,8, 4,3 ya. Eh, Kalau di sini kan kalian bisa dapat lebih. Jadi selain kalian bisa punya kesempatan ngumpulin portofolio, kalian sudah maju ke platform internasional, kalian juga bisa eh, jadikan ini sebagai portofolio. Kalian sudah pernah submit, lalu beserta dengan profesinya. Misalkan kalian seorang community reviewer, bisa ditulis. Kenapa? Bisa ditulis karena kita juga punya Certified Blockchain Academy-nya yang diakui internasional dan itu for free gitu ya. Again and again, edukasi itu gratis ya. Dan Certified Blockchain Academy ini bisa didapatkan pada saat kalian sudah eh, ya udah chip semuanya ya udah beres gitu. For free itu nanti kita share websitenya jika ada yang mau. Terus setelah CBCA tentunya akan ada beberapa jalan atau roadmap yang kalian bisa ambil ya lebih luas lagi tuh. Nah, nanti tinggal cari teman aja. Kalau kalian masih tetap fokus dalam industri kimia, ya tentu go ahead ya. Cari teman-teman yang memang melakukan pembaharuan eh, chemical gitu ya di industri blockchain ini gitu. Di Cardano tentunya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Semua industri pasti udah masuk gitu di blockchain. Dan di Indonesia pun rata-rata orang-orang di perusahaan, di pihak badan yang terafiliasi dengan pemerintahan pun sudah pakai teknologi blockchain. Hanya nggak bilang gitu. Biar nggak kontroversi aja gitu kan. Selama nggak ada pemanfaatan token atau koin atau currency-nya kan, itu nggak melanggar kan. Gitu. Jadinya adopsi teknologi yang dibuat, mereka aplikasikan, tapi currency-nya nggak mereka produce gitu. Nggak mereka buat yang baru lagi, nggak perlu. Itu bisa possible gitu. Itu yang kita namakan sebagai blockchain itu ya, teknologi untuk semua orang. Nggak cuma buat orang kaya, nggak cuma buat orang yang belum berada, tapi untuk kalangan semua orang. Itu prinsip dari blockchain dan desentralisasi utamanya. Ya. Nah, oke. Selain kita kenalin Project Catalyst dan profesi, kita juga mau mengenalkan platform baru kita dari Cardano Hub Indonesia. Melalui kita sudah 3 kali pandit proposal. Eh, Nominalnya cukup lumayan ya, bukan lumayan lagi, bisa hidup buat 5 orang gitu. Satu proposal ini punya durasi minimal 6 bulan, tapi hasilnya bisa kita nikmati lebih dari 1 tahun setiap orang ya. Next. Nah, ini adalah website terbaru kita ya, Cardano Hub Indonesia. Kita mau membantu teman-teman yang dari industri apapun untuk di dalamnya kalian bisa posting, posting semua acara atau kalian mau cari user sebanyak-banyaknya, kalian bisa bikin quest ya. Teman-teman mungkin
sederhananya seperti ini ya, pasukan buzzer ya. Kalian bisa bikin quest di sini, bisa complete, misalkan complete several task gitu kan, tugas-tugas yang kalian bikin nanti like, subscribe, bla 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 gitu ya. Misalkan kelas kimia ini mau punya follower gitu ya IG-nya, kalian bisa posting di sini, kalian bikin acara, nanti kasih pengumuman tanggal berapa, terus nanti like, subscribe, begitu kalian bisa sediain juga reward dari kalian gitu. Nah ini sebuah ekosistem jembatan sarana ya, sarana buat teman-teman untuk nyebrang ke Web3. Kalian akan dinotis oleh dunia Web3 gitu. Kita buat sebuah website yang akan membantu teman-teman dari Web2, terserah perusahaan kalian apa, UMKM kah, warung, toko, nggak masalah gitu ya. Selama nanti ke depannya akan ada pemanfaatan eh, atau adopsi teknologi Cardano yang memang visible ya. Otomatis jangan jangan tiba-tiba jualan judi online gitu ya. Jangan. Tapi kalian di sini bisa mulai posting misalkan, oh eh, perusahaan temanku ada yang mau pakai teknologinya Cardano, terus dia punya event tertentu yang relate dengan seputar topiknya blockchain gitu ya. Kalian bisa bikin di sini, nanti kita approve dulu, baru nanti ke publish, dan ini akan terus eh, dilihat ya oleh teman-teman dari luar negeri juga. Ini akan banyak yang pakai tentunya ya dari luar negeri juga. Jadi di sini ada contohnya ya. Ini misalkan kita bikin $1.000, ikuti Cofinance, Coffee ya di situ tulisannya. Tanggal 26 Januari gitu. Ini contoh ya, contoh. Terus ada juga yang memperkenalkan Cofinance gitu kan, yang mendapatkan pendanaan dari CrossFi. 20 orang yang ikut gitu ya. Tanggal berapa ini? Oh, ini free gitu. Nanti di dalamnya ada reward kah, ada tugas-tugas yang bisa kalian lakukan. Ini side mission aja ya, teman-teman yang suka main game tahu ya, side quest gitu ya, side mission aja gitu. Yang utamanya sebetulnya eh, gimana caranya kalian mulai terbiasa menulis sebuah proposal dan review proposal teman kalian. Kenapa? Mau nggak mau proposal itu kan nggak selalu dalam bentukan tertulis ya. Ada juga propose an idea gitu di sebuah kantor, di pabrik mungkin, manufaktur, kalian di sebuah jabatan jabatan tertentu tuh kalian pasti propose an idea gitu. Propose solution gitu buat mungkin atasanmu gitu nanti. Propose apa lagi ya? Partnership gitu kan. Dan kalau kalian nggak mulai latihan dari sejak di bangku kuliah, nanti cukup berat gitu pada saat harus propose an idea, propose solution tuh jadi nggak ada bedanya akhirnya. Ya itu yang dinamakan nanti budak korporat. Kita kita harus diatur oleh atasan, oleh kondisi, situasi yang kita nggak suka, akhirnya healing ya, vacation langsung kan. Istilah kayak gitu kan udah umum ya. Nah, ini contoh berikutnya ya, follow engage win up to 500 X5 itu currency-nya ini dari ekosistem lain, blockchain lain. Nah, teman-teman cukup ikutin satu persatu, step by step, pilih aja eh, perjalanannya mau dari mana, quest apa yang mau kalian ambil, mulai dari community reviewer. eh, ini bukannya terbuka setiap saat community reviewer, tapi ada periodenya. Biasanya 1 bulan sebelum dibuka, eh, itu pendaftarannya dikasih link pendaftarannya di bagian luar. Yang tahu siapa ya orang-orang Cardano gitu. Jadi stay update aja, stay tune di eh, Telegram kita nanti ada buat teman-teman yang mau join aja. Nggak ada keterikatan kontrak, kecuali mereka yang misalkan menang pendanaan ya tentunya kalian akan dinotis ya dari seluruh dunia. Oh ini misalkan Randi rumahnya di Raja Wali gitu kan, rumahnya di Pascal gitu ya. Itu datanya masuk semua, kalian diakui internasional. Kalian akan melalui proses KYC juga gitu, yang formal. Eh,
Susah enggak sih. Susah-susah gampang ya. Tergantung yang mau belajar dari sekarang, eh, maju gitu ya. Mulai nanya-nanya aja. Kalau malu bisa DM kita. DM udah jalan, ITB udah mulai buka gerbangnya. Maranatha udah mulai masuk ke kelasnya, belajar mengenai bahasa pemrograman yang basic, Cardano. Terus apa lagi ya? Hmm? Mm-mm. Lalu untuk weekly town hall-nya juga kita ada, teman-teman bisa ikutin, khusus yang bahasa Indonesia ya. Jadi nggak pusing ya kalau ngikutin meet up weekly, monthly-nya itu bahasa Indonesia, kita ada nanti. Hmm, Kalau teman-teman pengen atau request lebih dari 15 orang request untuk diadakan kelas, gimana caranya melakukan review level 0, 1, 2, di voting aja ya, nanti bisa dikumpulin ke booth ya. Kalau ada lebih dari 15 orang, nanti kita maju lagi, kita ajarin gimana caranya mereview. Sebetulnya knowledge base-nya atau ilmunya semua ada di website, tapi kita akan coba artikulasikan dengan bahasa Indonesia lebih mudah buat teman-teman. Dan for your information aja, per tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu top nomor 1 reviewer itu ternyata orang Indo dan dia masih mahasiswa tingkat akhir. Tingkat akhir. Waktu itu dibayarnya nggak pakai AIDA, tapi pakai dolar. Dia bisa dapat 4.000 dolar. Dan ini dinotis seluruh dunia. Itu dari Indo gitu. Istilahnya saking udah nggak ada mata kuliah lagi, udah nggak ada PR lagi, dia full time mereview aja, terus mereview konsisten gitu ya. Dan dia dinotis akhirnya. Orang Indo gitu kan. Jangan sampai ketinggalan ya orang Indo ya, karena hambatan atau batasan-batasan tertentu gitu kan. Selama yang kita lakukan punya manfaat untuk orang lain, untuk semua orang, tidak terbatas kalangan tertentu, maju aja. Kalian kalian bisa berkembang gitu kan, belajar. Trial error nggak apa-apa. Bahkan teman-teman kita di sini yang di luar Surabaya, eh, ada yang dari Jombang, ada yang dari ya Pasuruan juga. Mereka belajar, mereka melakukan review sebisa mungkin, apa yang mereka bisa, mereka mereka tahu, mereka tulis gitu. Mereka tulis, mereka kerjain. Harap-harap kan biar apa ya? Jadi level 1 gitu. Udah jadi level 1 kan, satu periode aja kalian udah istilahnya udah mau kayak gaji setahun gitu, bagi bagi 12 gitu, nggak kerja lagi gitu. Nah, ini sangat membantu kita dalam trial error, kita belajar, kita upgrade pengetahuan kita. Industri apapun nggak terbatas, nggak ada alasan sih sebetulnya. Kayak kemarin masih mahasiswa pun jadi top nomor 1 gitu, malah kita kita yang udah lulus gitu ya, udah kerja masih kalah gitu. Jadi kita sangat besar harapannya ke teman-teman Polban, karena kita tahu Polban punya kapasitas dan terkenalnya di mana gitu. Nah, ini kalian manfaatkan jalur-jalur yang memang sudah eh, pernah ditempuh dan sekarang ada upgrade tambahan mengenai blockchain. Mau nggak mau, ya semua orang pasti akan blockchain pada saatnya. Bukannya kripto ya, kripto pada saatnya ya itu sih siapa orang pun bisa. Teman-teman belajar, nanti use case-nya kalian bisa cari mengenai kimia, mungkin dicari kalau memang kalian interestnya spesifik hanya itu saja. Tapi buat teman-teman yang mau bikin proposal, kita punya beberapa ide teman-teman, tapi nanti yang handle ini kita khusus untuk kelas 2C aja kita lakuin begini. Jadi kalau but ya nanti mungkin pilih teman-teman yang punya interest lebih di sini. Oke. Lalu mengenai skincare ya, makanan atau body care, terus parfum ya, lalu apa lagi nih? Artikel ilmiah bisa, concepting aja. Jadi kalian di proposal ini pun ada ya, ada kategori yang memperbolehkan kalian untuk research dulu 3 bulan. Setelah itu baru implementasi. Ada yang kayak gitu ya. Eh, Macam-macam ya. Ini masih tema besarnya dulu ya. Jadi teman-teman yang mau maju, oke,
Thank you, responnya udah ada 11 orang yang udah isi ya. 11 orang ini. Yang lainnya boleh isi Google Form-nya, ini hanya untuk data aja. Teman-teman nanti bisa catch up ya. Untuk info yang lebih lanjut, sedekat apa sih kalian untuk meraih reward yang tadi ya? Reward sebagai community review, proposer. Nah, ini ada timeline-nya. Ini Fund 13 yang kemarin ya? Yang sedang berjalan nih, ongoing ya. Kalian lihat di situ ada September 11. Lalu onboardingnya Januari ya. Januari udah berjalan. Jadi teman-teman kemarin yang sudah submit proposal bulan September, mereka sudah terima hasilnya di Januari. Begitu juga yang menjadi community review, mereka mulai di bulan Oktober sampai November. Oktober 24 sampai November 21 ya. Nah, itu kan cuma 1 bulan ya. Karena ada level 0, level 1, level 2 gitu kan. Nah, dari sini mereka udah dapat hasilnya setelah tanggal 7 Januari. Mereka udah dibagiin serentak seluruh dunia. Nah, lumayan deh uang awal tahun gitu kan. Lalu apa lagi? Kategori. Ya, ada banyak kategori yang bisa kalian pilih nanti. Nanti kita share linknya juga ke danoidscale.com. Terus ya, silakan ke Dano Women Indonesia. Oke, Oke, gimana teman-teman buat penjelasannya cukup kompleks ya karena ini adalah penulisan proposal. Jadi ada beberapa guideline yang sebenarnya harus kita kerjain gitu ya. Kalau misalnya sekarang lagi musim tagline-nya hashtag kabur aja dulu gitu ya. Kalau di sini kita review aja dulu ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau, kalau misalnya untuk proposal, ini untuk jadwalnya kita akan mulai sekitar bulan Maret ini, tapi kami belum dapat konfirmasi tanggal pastinya akan dimulai di tanggal berapa. Tapi sudah ada budgetingnya ya. Jadi kalau kemarin budgetnya sekitar 20 juta, tahun ini tuh naik ya. Jadi sepanjang tahun ini tuh akan dimulai kemarin tuh udah 13 ya. Jadi 13, ini 14, 15, dan 16 itu akan dilakukan di tahun ini. Jadi ada 3, kita bisa running di tiga-tiganya gitu kan. Tapi untuk especially kita besar harapan kita buat di teman-teman yang ada di kelas 2C ini ada yang mau ngajuin proposal. Kalau nggak salah kemarin Butia sempat ngomong tentang adanya program kewirausahaan juga ya Bu ya, tentang pengajuan proposal juga. Nah ini mungkin teman-teman bisa kita apa namanya untuk di Cardano bisa juga maju dan di proposal yang dari kampus juga bisa. Ya, jadi selain kalian submit proposal ke program kewirausahaan, kalian bisa submit juga proposal yang sama plus konsep uh, punya ide adopsi teknologi ke Project Catalyst ya. Jadi sekali lempar kena 2 ya gitu kan. Portofolio kalian tentunya langsung bisa ditambahin 2 biji gitu ya, ditulis di CV kalian nanti. Dan ini ya lumayan gitu kan, sekali kerja tapi dapat 2 portofolionya. Nah, kalau untuk teman-teman yang tadi 15 orang yang dedicated, yang pengen belajar lebih, nanti join ke grup Telegram kita, bikin kelompok dari 15 orang itu. Untuk teman-teman yang udah beres pembelajaran, nanti kita kasih sertifikat yang khusus ya. Kita juga sekarang sedang menggodok sertifikasi basisnya resmi ya dari ITB. Iya, untuk beberapa profesi ya. Jadi itu terkait tentang mungkin nanti ada yang basicnya finance atau kewirausahaan dengan beberapa
profesi lainnya. Jadi kita kerjasama dengan Asosiasi Profesi Indonesia, bekerjasama dengan ITB juga. Bagi teman-teman pasti butuh ya. Jadi anak-anak sekarang butuhnya sertifikasi ya. Kalau kita yang sudah pernah bekerja sebelumnya, yang dipakai itu sertifikatnya itu sangat membantu karir ya. Ya, itu Karirnya. benar-benar bisa scale up salary ya, gaji kalian. Karena kalian mau sekolah setinggi apapun di sini punya base gajinya nggak kayak di luar negeri ya. Kalau di luar negeri $2.500 gitu ya, tiba-tiba S1-nya 3.500, S2-nya udah ada standar minimum di 4.500 gitu ya. S3-nya 5.500 gitu kan startnya gitu, dan itu peraturan pemerintah. Kalau di Indo kan enggak. Kalian mau S2 kalau ternyata sertifikasi kalian kurang pun ya bisa jadi mulai dari di bawah UMR ya, kita juga pernah ngerasain gitu ya, zaman kita. Uh, Lama memang punya milestone sendiri ya, punya jarak tempuh sendiri ya, beda ya. Tapi ya again ini kita usahain banyak hal karena udah ada UGM, udah ada Maranatha, ITB, dan Polban sudah sekitar 3-4 kali ya dengan kelas yang berbeda ya, jurusan yang berbeda. Harapannya ya tentu sekarang sudah mendekati ini saatnya Polban gitu. Apalagi ini waktunya sangat dekat, bulan Maret ya, yang mau jadi proposer, membuat proposal timnya siapin, yang mau jadi community reviewer siapin mentalnya. Cuman 10 hari kerja untuk level 0, level 1-nya 10 hari berikutnya, level 2-nya 10 hari berikutnya. Nah, setiap kuartal kan kalian bisa coba ya level 0. Bisa. 100 nggak nilainya? 90, oke. Kalau misalkan periode berikutnya, kuartal berikutnya 90 lagi gitu ya, itu ada kemungkinan periode yang ketiga kalian bisa jadi level 1. Gitu. Ya. Bayangkan kalau misalkan satu universitas melakukan voting untuk proposal kalian gitu. Ya pasti menang. Jadi dari komunitas ke komunitas gitu kan. Dari komunitas itu prinsip yang sama yang kita jalani gitu, demokrasi. Oke. Oke. Mungkin nambahin ya, Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman, karena ini kan bahasanya cukup teknikal ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca, karena ini global, pasti pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan itu nggak perlu khawatir karena sekarang ada namanya Google Translate, ada Grammarly ya. Jadi ada beberapa platform. Tapi please note ya, ini ketentuan resmi dari Foundation, jangan pakai AI please. Jadi memang nggak boleh pakai AI karena sistemnya sudah mendetek kalau itu pakai AI atau enggak. Jadi please buat coba mending pakai bahasa sendiri aja. Jadi itu honestly saya alami sendiri. Jadi saya bisa listening, saya bisa reading, tapi pas mau nulis tuh kayak ini gimana ya nulisnya ya gitu kan. Akhirnya saya coba pakai bahasa Indonesia, saya pakai Google Translate, dan itu saya lakukan mungkin di 1-2 tahun pertama ya saya masih pakai gitu. Sekarang masih kadang kalau lupa apa bahasa Inggrisnya ya tulis aja tanya. Itu jauh lebih baik dan sebenarnya itu buat scale up bahasa Inggris kita juga sih sebenarnya. Akhirnya kita bisa pakai bahasa Inggris meskipun nulis dulu deh gitu ya. Kalau Oke, jadi kamu gimana cara yang lulus ITB kan bahasa Inggris? oh ya gitu, saya tuh pemalu. Nah, maksudnya teman-teman bisa ya? Bisa, pasti. pasti bisa gitu. Asal mau coba gitu kan. Tulisnya bahasa Indonesia aja gitu ya. Nanti translate, nggak masalah. Mau kalian bahasa Inggrisnya acak-acakan, bikin dulu di Google Word. Kan nanti koreksi sendiri ya. Gitu. Jadi banyak tools yang bisa bantu buat kita mau. Yang penting satu aja, yang paling pertama itu adalah mau gitu. Nggak semua orang bisa karena kita juga nggak akan ada orang yang ngerti blockchain sepenuhnya. Itu nggak pernah ada. Jadi kalau yang penting mau belajar, mau coba, nggak ngerti, coba cari tahu gitu ya. Dan itu yang kita lakukan prosesnya ini mau sudah tahun ke-3 ya, mau ke-4 ya tahun ini tahun ke-4. Ini mau jelasin sedikit ya. Jadi selain ada keadaan HAP Indonesia, kami para wanita gitu ya, buat ada namanya keadaan woman. Biasanya kalau untuk di ekosistem yang IT banget gitu ya, itu biasanya perempuan-perempuan pada malu gitu ya. Padahal kita juga sebenarnya punya kapasitas yang
sama untuk bisa juga ngerjain apa yang bisa IT based kah gitu kan. Jadi sebenarnya banyak di belakang layar itu perempuan juga, cuman mereka nggak berani untuk maju sebagai kayak aku bisa loh gitu ya. Karena itu mungkin ya kalau di negara kita khususnya masih ada sedikit patriarki ya. Jadi perempuan tuh kayak "Aduh, nanti aja deh gitu ya. Padahal enggak gitu ya. Kita eh, bersyukur gitu kita punya banyak support system di sekitar kami yang apa ya, yang mau support kalau perempuan untuk maju gitu ya. To be honest, saya dari pertama kali muncul ikut di ekosistemnya Cardano di Indonesia tuh saya perempuan sendiri. Jadi semuanya laki-laki, bro-bro ya kalau di ekosistem kami bilangnya bro dan sis gitu ya karena bro semua panggilannya. Jadi apa pada saat datang Mas saya nggak ngerti apa-apa ya nggak masalah gitu. Yang penting mau aja. Mungkin kayak misalnya akhirnya pada saat di tahun keberapa ya tahun setahun berlalu akhirnya saya berani untuk ngomong seperti ini di depan teman-teman. Ini ada juga kalau dilihat di foto-fotonya nih yang di atas ada foto sama Butia ya. Itu di kelas elektro tahun kemarin. Terus ada Ama dengan salah satu media kripto juga. Yang ini tadi sempat Karan dibahas tentang pitching day. Ini kita di UPI. Sebenarnya ada lagi yang di Malang itu beberapa terkait tentang bisnis plan juga gitu. Kalau yang sebelah kiri ini acara di kampus ITB ya. Jadi kebetulan kami alumni, jadi ada beberapa kami sempat diundang untuk bahas tentang KDN juga. Gitu. Nah, pertanyaannya, do you wanna join? Ada teman-teman yang mau join untuk di ekosistemnya Cardano. Tadi ada yang mau jadi proposer atau mau jadi community reviewer. Bisa kabarin kami. Tadi udah ada 11 orang ya, Kak Randi, yang udah isi. Kami masih tunggu eh, beberapa teman, tambah satu, 11, 12. Iya, jadi di sini kalau mungkin ada yang mau ngobrol dulu lah sebelumnya. Nah, kita buka open untuk question dulu. Ada teman-teman yang mau tanya apa? Ada yang punya ide apa gitu? Mungkin yang bisa kita bahas. Gimana, teman-teman? Artinya malu kan? Malu. Ya. Dulu saya kuliah di Parayangan dan kita dulu panggil dosen tuh Mas, Mbak. Karena memang mereka harus trigger diskusi ya waktu itu. Diskusinya agak sensitif mengenai perpolitikan. Makanya dosen-dosen sendiri yang memutuskan ngasih panggilan itu gitu ya. Oh, ada yang raise hand? Ya. Muhammad Agnia. Agnia Muhammad. Silakan, Mas. Silakan. Boleh. Nih, Agnia Muhammad ya itu namanya. Tadi di mute. Oke, silakan. Ya. Terima kasih ya Kak, udah dijelasin tadi tentang platform dari Cardano ya. Ya. Jika saya ingin membuat sebuah bisnis, sebuah proposal yang dimana mungkin usaha ini nggak terlalu besar gitu, masih kecil, apakah si platform ini akan menerima ide usaha yang kecil, terus juga berupa fisik, gitu? Ya. Apakah si proposal ini bolehkah kita submit proposal yang produknya fisik ya? Fisik ya. Boleh, bisa. Selama nilai tukar yang Kecil. ya, selama nilai tukar yang digunakannya tetap IDR jika usahanya di Indonesia. Kalau di luar negeri banyak kasus yang berbeda gitu ya caranya implementasinya. Usaha kecil itu kan berarti kategorinya UMKM dan mikro ya, mikro ya. Tentu boleh, nggak ada masalah. Bahkan
eh, ada use case di Afrika, dia bikin proposal mengenai warung, Oh, warung, warung ya, warung. warung, toko kelontong, pembayarannya dengan EIDA. Boleh. Jadi yang bikin batasan sebetulnya kan setiap negara punya regulasi yang berbeda. Dan kita kasih solusinya ya adopsi saja dulu teknologinya. Apa yang mau kalian digitalisasi bahasanya gitu ya, digitalisasikan saja gitu ya. Kan kalian nggak tahu digitalisasi itu sebetulnya diapain. Ya. Apakah benar dia hanya perubahan dari dokumen kertas ke eh, masuk ke website gitu? Enggak kan? Dipegang server sendiri, kalian tahu? Nggak tahu. Istilahnya dipegang oleh user masing-masing pun bisa gitu ya. Beberapa data yang bisa ditampilkan. Ada juga yang sudah pakai blockchain, tapi mereka nggak bilang-bilang aja. Bahkan di Jakarta pun sudah ada kopi ya, Kopi ya. coffee shop. Dia pakai teknologinya awalnya pakai dari Cardano terus pindah ke Ethereum EVM. Jadi mulai proses dari uh, panen, logistik, perhitungan dan identifikasi biji ini berasal dari mana, turun di mana, angkutnya siapa, itu ada datanya satu garis lurus, nggak bisa dimodif gitu ya, nggak bisa dilicikin kalau ini bijinya dari orang lain gitu. Jadi misalkan bisnisnya masih kecil atau masih jauh di pedesaan nggak masalah. Pemerintah kemarin di bulan literasi kripto bikinnya. Ya, ini masih di bulan ini. Jadi Oh, enggak, jadi beberapa tahun yang tahun lalu kemarin. Pemerintah udah bilang mereka adopsi teknologi blockchain ini nggak dijadiin currency. Mereka tanam sebuah identifikasi ID ya, ID ke ikan. Ikan atau batas sebuah wilayah. Mereka ambil ikan-ikan itu bisa diidentifikasi selama pengambilan dari situ. Ini bisa dinyatakan asli ikan dari misalkan perairan mana ya waktu itu ya? Yang di atas Jakarta ya. Ya, dari Jakarta Utara gitu ya. Dari situ aja gitu. Kalau dia dicampur dengan ikan dengan Lombok yang udah ada pengawasan adopsi teknologi blockchain ya, itu nanti kalau campur ya beda hasilnya. ID, fish ID-nya beda lah gitu ya, KTP lah gitu. Nah, itu udah mulai dilakukan sebetulnya. Cuman kan orang nggak tahu aja. Nanti malah jadi pada nggak mau makan ikan gitu. Padahal kan manfaat gitu. Nggak ada korupsi gitu. Selama nggak ada nilai tukar yang disalahgunakan, selama nilai tukarnya sudah diakui, dan nilai tukar di Indo tetap IDR ya, Indonesia rupiah. Cukup menjawab. Oke. Cukup Kak, terima kasih. Oke. Ini ada Isma, Melani, dan Amara ya. Iya Kak. Silakan. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Isma Melani. Saya izin bertanya Kak, jadi kalau misalkan masih ide bisnis gitu Kak, bisa nggak ya? Maksudnya ya masih berupa ide aja gitu, bisa nggak ya? Ini bisnis Kak. Jadi belum jalan ya bisnisnya. Boleh banget. Nanti akan ada tim developer dari sisi Kadaan Hub Indonesia yang bantu untuk digitalisasinya, again ya. Untuk brainstormingnya, boleh pilih bisa ada apa nih, ada Butia, ada saya juga yang bantu. Terserah nanti mau misalkan ngajak perusahaan orang gitu ya yang di luar atau perusahaan saudara gitu atau toko saudara ya silakan aja gitu, nggak terbatas khusus untuk sumber daya yang ada di kelas gitu kan, yang ada di kelas ya ngomong nyatanya apa gitu kan ya pasti ya setelah kalian punya kegiatan di luar sekolah ya itu resource kalian, ada masalahnya di bagian mana, nah itu yang dikasih solusi, idenya garis besarnya ya dari kalian, cukup mudah kan, step by step aja dulu gitu. Mengenai apa nih kepikirannya Isma?
Udah Kak. Oh, Belum ya? Belum kepikiran idenya udah ada belum? idenya apa garis besar? Udah kebayang belum mau bikin apa? Kalau yang kemarin tuh baru bikin keychain resin gitu Kak. Hah? Apa? Sorry? Sorry. Apa sih keychain? Keychain. Oh keychain resin Kak. Kayak gantengan gitu. Oh, Keychain. keychain. Oh, keychain. Oke. Gantungan kunci. Fiturnya ini akan ada apa nih fitur keychain ini? Ada teknologinya apa gitu aja? Oh, ada Kak. Ada. Oke. Masih rahasia kayaknya ini. Masih Ini rahasia. pinter nih kayaknya. Kayaknya pinter ya, Bu. Dirahasiakan dulu ya. Walaupun sebetulnya nanti akan dipublikasikan ke seluruh dunia ya. Dan nggak akan ada yang bisa plagiat. Don't worry ya, itu udah ada etikanya sendiri kok di platform keadaan itu. Walaupun plagiat pasti beda hasilnya, gitu kan. Karena kode blockchain kan nggak bisa disamain satu sama lain. Gitu. Oke, keychain dengan ada fitur teknologi yang nanti dengan keberadaan dari programming language-nya Plutus Haskell ini, kita bisa bantu develop lebih jauh lagi gitu ya. Entah itu dari sisi macam-macam ya, dari sisi produknya, dari sisi conceptingnya, atau mungkin kitchen ini nanti bisa ada pemanfaatan yang generate token tapi nggak perlu diperjualbelikan, tapi ada nilai gitu ya, value of money gitu kan. Oke, masih resen? Baik, semua masih resen. Oh, Oh udah. Kak, makasih. Jadi, Oke. ada lagi? Ada lagi yang mau tanya? Oh kak, ini bisnis saudara saya seperti ini gitu. Saya mau buat yang sama tapi dengan teknologi gitu. Ya bisa aja. Oh nanti saya mau coba jadi community review gitu kan. Eh, atau enggak nanti saya mau coba ngajarin anak-anak polban lainnya gitu kan. Itu pun bisa jadi proposal sebenarnya. Kalau kalian mau ngerjain. Oke, mau nambahin ya karena dia kalau misalnya buat teman-teman tadi yang sudah mulai kebayang mau bikin proposal, jadi sebenarnya tuh tadi ada kategori-kategorinya ya. Ada yang sifatnya teknikal banget kayak developer gitu kan, developer ekosistem memang itu tugasnya lebih ke banyak coding dan lain-lain. Terus kalau misalnya yang ada open ecosystem itu yang non teknologi biasanya itu kegiatan marketing ya karena dia. Terus kalau misalnya tadi siapa De Isma ya. Isma tadi sempat ngomong tentang konsep baru ide doang itu mungkin bisa kita masukin ke konsep ya. Terus kalau misalnya tadi Agnia ya sempat bilang kalau bisnisnya masih kecil gimana Kak gitu. Itu mungkin kita bisa arahkan untuk ada di produk ya Kak. Jadi kalau misalnya terus yang keempat apa ya? Fiturnya. Oh ya, habis sisanya yang kelimanya itu dia ini yang Cardano partner ya. Kalau ini memang harus sudah ada putaran uangnya, omsetnya udah di atas 3M. Sekitar 3M. Kalau misalnya ada entity yang besar gitu, 30. 30M. Sorry, 30M ya. Jadi ada 30M, misalnya kayak ada satu perusahaan besar yang memang sudah bisa apa, mau adopsi teknologi ini tuh bisa juga masukin masuknya ke mungkin di adik-adik di teman-teman Poldan ini bisa masuknya ke open ecosystem atau di konsep. Jangan jadi takut ya dengar 30 miliar punya perusahaan yang harus punya perusahaan yang menghasilkan 30 miliar per tahunnya gitu. Enggak, tapi jadikan acuan gitu. Jadikan cita-cita. Oh, berarti memang dari yang usahanya nggak ada apa-apa, yang kecil, mikro, besar, sampai nanti tuh tujuannya ya jadi punya perusahaan yang putarannya 30 miliar per tahun gitu. Dan sudah ada gitu ya yang melakukan itu.
Jadi semua building blocks ini ya memang positif gitu ya untuk kalian. Gitu. Cukup sih. Nah, dari kami cukup. Kalau misalnya teman-teman ada yang pokoknya tadi udah yang Google Form, itu udah ada link Telegramnya. Telegram ini ada bisa tanya-tanya di situ atau bisa nanti kalau misalnya mau bikin proposal bisa iya ya nanti ya grupnya langsung ngobrol bareng sama kita nanti kita sudah Kita foto. kita thank you teman-teman untuk kehadirannya yang luar biasa juga. Beberapa yang masih malu-malu tapi nggak apa-apa nanti bisa .com. bisa dong. Oke teman-teman kita sebelum kita beropen game dulu kita Sendiri ya. ngomong Mm-mm. tutup pertama Ya. siapa dari situ Oh, ini. Nyaman. kan tiga Gaptek sama. Yang satu nggak bisa Inggris, satu gaptek. Tapi belajar terus ya, teman-teman ya. Oke, ini udah nggak ya kita apa ya Ada yang bergaya. oke guys Gimana kita gayanya? Oh, keras ya, keras. Oke. Agak keras juga ya posenya. oke ya siap ya satu dua tiga oke thank you buat dia dan teman-teman timnya Sama-sama. sampai jumpa thank you bye bye Thank you semuanya. Sama-sama, makasih ya. Makasih. Ya Bu, mari. Bangga.